dia akan menemukan kehidupan. Dan bagi siapa yang memakan dagingku, ah, maaf Pak, ah, bagi siapa yang memakan dagingku dia tidak akan pernah merasa kelaparan, dan bagi siapa yang meminum darahku dia tidak akan pernah merasa kehausan. Dan itu juga saya selama ini dengan membaca Alkitab, saya tidak merasakan kehausan karena firman-firman Tuhanlah yang memberi saya kehidupan. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita tonton bersama, kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslimah yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita tonton dan saksikan bersama. Selamat malam, saudara-saudara terkasih semuanya yang berada di Indonesia, dan mudah-mudahan juga ada yang melihat saya di Madagaskar. Selamat malam semuanya. Baiklah, perkenalkan saya, nama saya Dian Susilo Murti. Saya lahir di Pacitan sudah 46 tahun yang lalu. Saya berada di Madagaskar sejak tahun 1995. Jadi sudah kurang lebih 28 tahun saya di sini. Saya mempunyai anak 3, laki-laki semuanya. Yang satu sudah kuliah, ia berada di Prancis, di Lyon tepatnya. Yang 2 masih sama saya, umurnya 15 dan 16 tahun. Kebetulan saya sudah cerai sejak 8 tahun yang lalu. Nah, saya ingin berbagi cerita saat saya dahulu waktu masih menikah dengan bapaknya anak-anak. Jadi pada saat itu bapaknya anak-anak memang sudah muslim, dan saya juga masih muslim, dan karena dia itu belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa sholat, jadi sayalah yang mengajarkan dia sholat, yang ngaji, anak-anak saya juga saya ajarkan semuanya. Sampai kita ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya kita bercerai. Jadi sekarang saya hidup bersama 2 anak-anak saya. Yang ingin saya ceritakan di sini mengenai kesaksian saya, yaitu waktu sebenarnya sih sudah sejak kecil saya sudah mengenal apa itu pohon Natal, apa itu gereja ya. Karena Pak D saya kebetulan yang menikah dengan kakaknya ibu saya, beliau Katolik. Jadi setiap saya ke liburan di Surabaya waktu saya kecil, sekitar umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, saya setiap hari Minggu selalu dibawa ke gereja. Dan di rumah itu selalu ada pohon terang dan hadiah-hadiah untuk anak-anak kecil gitu. Tapi saya waktu itu belum belum mengerti, kok ada pohon terang, kok kita ke gereja gitu. Saya belum mengerti. Dan setelah itu saya bersama ibu bapak saya yang kebetulan ditugaskan di Belgia pada tahun 83 sampai 89. Karena di sana budayanya budaya barat, banyak orang Kristennya. Jadi di KBRI pun itu ada perayaan Hari Natal, dan saya selalu menyanyikan lagu, aduh lagu apa itu, lagu Malam Kudus. Kita selalu membawa lilin, dan itu yang ikutan itu semua anak-anak dari semua dari semua agama. Jadi mau itu kita agama Kristen, agama Islam, Hindu, itu semuanya kita memang diminta untuk berpartisipasi untuk menyanyi. Dan pernah saya juga sempat percaya dengan sinterklas, karena namanya juga anak-anak ya. Jadi kita tuh di sekolah itu disuruh nulis mau hadiah Natal apa gitu, dan 2-3 kali Natal itu saya selalu meminta dan menulis sesuatu itu, terus saya umpetin di kamar ibu saya, di kamar bapak saya gitu. Dan kok pas Natal itu, pas buka kado,
kok ya hadiahnya kok sama, mirip dengan yang saya minta gitu. Sejak itu saya sempat percaya sama Sinterklas. Tapi berkembangnya waktu, ya sudah, jadi pas setelah pulang dari Belgia, kita pulang ke Indonesia, ya sudah itu, jadi sudah tidak ada Natal lagi, sudah tidak ada kado-kado Natal lagi gitu. Lalu kita ke Madagaskar. Di Madagaskar juga saya sama ibu saya selalu ditanyakan kalau mau sholat, Dian kamu sudah sholat belum? Oh iya bu, nanti gitu. Memang saya akui ya, saya bukan Muslim yang uh, yang rajin sholat, yang rajin membaca Al-Quran. Saya akui, saya bukan yang begitu. Walaupun ibu dan bapak saya haji, tapi kedua orang tua saya uh, mewajibkan iya, tapi tidak terlalu mengekang anak-anaknya, mengharuskan banget-banget anak-anaknya itu supaya mereka harus begini-begini, tidak. Mereka memang agak terbuka gitu, agak moderat, terserah nanti anak-anaknya mau seperti apa, yang penting kita harus berbuat baik gitu. Dan setelah itu saya menetap di sini di Madagaskar, dan jadi saya balik lagi nih ceritanya, setelah bercerai saya dekat dengan seseorang yang memang dia ini agamanya Protestan, Kristen. Dan setiap mau Natal atau Paskah, dia ini selalu melihat film-film mengenai cerita Yesus. Jadi saya juga kadang ikutan melihat gitu, ngeliat terus penasaran, kok oh itu Tuhan kamu Yesus, tapi kan dia manusia, kenapa kalian percaya dengan manusia? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, udah kamu nontonnya sampai habis dulu, jangan bertanya pada saat pertengahan film, kalau begitu nggak akan mengerti. Oke, saya nonton berkali-kali, saya nonton, akhirnya saya tanya, eh Tritunggal itu apa? Trinitas itu apa? Apakah itu doktrin yang mengharuskan kamu percaya pada itu? Dia bilang, iya, ini memang doktrin, tapi kita ya percaya seperti ini. Oke, saya tidak tanya siapa Tritunggal itu, tapi saya tanya apa itu Tritunggal, artinya apa? Dia menjelaskan, tapi saya benar-benar bingung gitu. Akhirnya saya mencari, membaca. Dia bilang, kamu kalau ingin tahu lebih jauh mengenai Tuhan Yesus, itu kamu punya telepon kamu bagus. Coba kamu cek, coba kamu googling, atau enggak kamu download aja aplikasi Alkitab. Saya download nih aplikasi Alkitab yang bahasa Indonesia dan bahasa Perancis. Gitu. Dan saya memang sering baca-baca gitu. Dan saya uh, setelah saya membaca-baca, saya jadi banyak pertanyaan mengenai kenapa kalau di Kristen itu Ishak yang anak perjanjian, kenapa kok di Islam itu Ismail yang menjadi keturunannya bangsa-bangsa Muslim, lalu kenapa kok di di Alkitab itu Yesus itu putra Maria, tapi kenapa kok di Al-Quran itu Yesus adalah putra Maryam binti Imran. Imran itu siapa? Saya banyak menanya-nanya. Akhirnya uh, kita pisah, dan dia tetap 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 memberikan saya support dan masukan-masukan. Dia bilang kalau kamu memang ingin lebih mengenal, silahkan kamu baca. Saya tidak bisa memberi tahu kamu apa-apa, tapi lebih baik kamu membaca. Kalau kamu ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Oke. Lah dia pulang ke Indonesia, saya sering-sering ke gereja, mencari-cari ini gereja yang mana ya. Saya pernah ke gereja yang banyak worshipnya, banyak nyanyi-nyanyinya, banyak sekali nyanyi-nyanyinya. Saya di sana merasa senang karena banyak nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi pas pastornya khotbah itu saya nggak ngerti dia ngomong apa, karena pastornya khotbah itu bahasa Malagas dan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cepat karena saya udah nggak terbiasa lagi dengan bahasa Inggris, jadi agak susah juga untuk saya untuk menangkap gitu. Lalu kalau ke gereja itu juga suka ada perjamuan kudus kan, tapi isinya sirup.
bukan masalah isinya sirup sih sebenarnya. Tapi saya bertanya, apakah saya berhak untuk mengambil pejaban kudus itu? Untungnya saya renungkan niat saya, karena emang ternyata kalau belum dibaptis, belum dikonfirmasi, kita tidak berhak, gitu. Akhirnya saya menemukan, gereja, tapi saya hanya memang ingin mencari tahu saja siapa sih Yesus sebenarnya, gitu. Nah, sebelum saya dibaptis, mungkin mungkin hanya 2 kali, pertemuan saya dengan pastor, eee, tiba-tiba tahun 2021 itu saya mimpi. Pertama itu mimpi, bertemu dengan bapak saya almarhum. Saya juga kaget, saya jarang jarang sekali mimpi bertemu dengan bapak saya. Lalu saya doakan beliau. Setelah itu selang 2 3 hari, saya mimpi, bertemu dengan, eee, seseorang yang berjubah putih, badannya besar, wajahnya ganteng sekali, bersama dengan 12, orang di belakangnya menggunakan baju abu-abu dan, coklat muda. Saya dalam mimpi saya itu, saya menghitung itu, yang orang di belakangnya itu ada berapa, ternyata ada 12 plus 1, dia ini lebih besar, berarti kan ada 13. Saya, kebetulan kalau nggak salah 2, 3 hari sebelumnya itu, sesudahnya itu hari Minggu. Jadi saya langsung ke gereja, saya langsung berdoa di gereja. Saya belum belum bicara apa-apa ke pastor saya. Tapi, saya langsung menuju ke pasturnya, saya tanya, "Pastur, apakah saya boleh dibaptis?" Dia kaget, dia bilang, "Oh iya tante kamu boleh, tapi saya janda pastor dan saya, muslim." Dia bilang, "Nggak apa-apa, kita terima siapa aja di sini untuk dibaptis," kata gitu. "Oh baiklah, bisanya kapan pastor?" Dia bilang, "Kalau sebelum 26 Juni bagaimana?" 26 Juni itu, hari kemerdekaan, Madagaskar. Saya bilang, "Oh iya bisa, tapi itu 2 minggu lagi." "Gimana Dian, kamu siap?" "Oh iya saya siap, apapun pokoknya saya siap," gitu. "Oke, tapi sebelumnya, kita ada pertemuan khusus ya," katanya. "Oh iya." Nah, setelah pertemuan khusus itu, dia, menanyakan, "Kamu yakin mau dibaptis?" Saya bilang, "Iya." "Kenapa kamu mau dibaptis?" Ya saya ceritakan yang tadi itu, tapi sebenarnya pastor karena saya tuh bermimpi, ada orang yang datangin saya, di dalam mimpi saya tuh mungkin saya bertemu Yesus, beserta, murid-muridnya. Lalu dia menjawab, "Ya mungkin kemungkinan besar Dian, itu memang dia, karena memang Yesus itu suka, datang kepada orang-orang yang memang mencari Dia." Lalu saya, ya saya benar-benar terharu, kok bisa saya gitu, padahal kan saya hanya memang saya mencari-cari gitu, tapi kok timing-nya itu pas gitu. Akhirnya saya dibaptis tanggal 19 Juni 2021. Di pada saat pembaptisan itu, pastor saya, memberikan saya ayat, Yohanes, pasal 15 yang bunyinya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Amin. Itulah dan itu saya merasa benar-benar terpanggil dan terharu. Karena kenapa? Karena saya terharu, karena saya yang dipilih, saya orang yang terpilih. Itu membuat saya benar-benar merasa benar-benar saya nangis pada saat itu, benar-benar saya nangis. Lalu acara baptis selesai, ya karena memang hanya pembaptisan, eee, tapi saya belum belum bisa mendapatkan, jamuan perjamuan kudus karena belum dikonfirmasi. Akhirnya kita diminta, belajar, kita
katekisasi itu selama 10 bulan. Saya ingat ya, 10 bulan kita ada acara retreat yang benar-benar kita itu harus jauh dari keramaian, dan kita di sana berdoa dan belajar apa itu Kristen, siapa itu Tuhan Yesus. Dan saya juga baru tahu ternyata Tuhan Yesus dia datang ke bumi bukan untuk membawa agama, tapi untuk membawa kasih, untuk membawa kesejahteraan. Itu yang saya baru tahu. Dari dulu saya pikir, oh, dia datang itu membawa Injil, ini loh ajaran saya. Ternyata bukan begitu. Itu saya baru tahu. Lalu selama 10 bulan itu kita emang benar-benar menguliti Injil, dan ada kesempatan di mana kita pada saat itu berbagi mengenai agama lain. Dan saat itu saya juga sempat bangga karena saya bisa menjelaskan apa itu Islam gitu, apa itu Muslim itu seperti apa, bagaimana ajaran Islam, dan apakah perbedaannya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan itu perbedaannya memang ada beberapa, tapi memang itulah yang sudah diyakinkan oleh masing-masing agama, masing-masing kepercayaan. Jadi ya sudahlah gitu. Itu memang tidak perlu diperdebatkan lagi. Lalu saya pada saat dikonfirmasi itu kita harus membacakan membacakan sesuatu yang benar-benar menjadi apa penyebab kita ingin mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya waktu itu menceritakan bahwa saya itu selama beberapa tahun terakhir memang kehidupan saya kan seperti roda ya, naik turun. Jadi seperti musim itu ada musim semi, musim panas, musim salju, dan musim hujan. Itu juga saya mengalami semuanya. Tetapi menurut saya itu kalau kita tidak kuat, itu iblis gampang untuk membisikkan kita dengan kata-kata dan tingkah negatif gitu. Jadi saya percaya dengan ayat Filipi pasal 4 ayat 13, akan saya bacakan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus yang menguatkan aku. Ini karena ini bahasa Indonesia, jadi sangat-sangat menyentuh saya. Kalau bahasa Perancisnya biasa lah, pengertiannya biasa, tetapi dengan bahasa Indonesia yang begitu makna yang begitu mendalam, inilah yang Filipi 4:13 lah yang memberi saya kekuatan. Maaf ya Pak Franky, saya kalau cerita begini selalu nangis. Iya, nggak apa-apa Ibu. Jadi itulah yang menguatkan saya. Saya selalu percaya dengan Filipi 4:13 itu saya bawa ke mana-mana. Saya selalu bawa kemana-mana. Dan pada saat setelah selesai konfirmasi, jadi itu acara konfirmasi dengan beberapa kawan saya juga. Kita dipersilahkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya di situ juga bangga. Oh, akhirnya saya bisa mengikuti perjamuan kudus. Akhirnya saya bisa diundang untuk mengikuti perjamuan kudus ini gitu. Itu juga yang saya tunggu-tunggu selama setahun. Seperti apa sih nikmatnya diundang pada acara perjamuan kudus? Benar-benar kudus. Waktu gelas pertama saya itu juga saya menangis. Bisa dilihat di fotonya tuh saya juga terharu di situ. Karena kan katanya Tuhan Yesus kan mengundang bagi siapa yang meminum darahku,
dia akan menemukan kehidupan. Dan bagi siapa yang memakan dagingku, ah, maaf Pak, ah, bagi siapa yang memakan dagingku, dia tidak akan pernah merasa kelaparan, dan bagi siapa yang meminum darahku, dia tidak akan pernah merasa kehausan. Dan itu juga saya selama ini dengan membaca Alkitab, saya tidak merasakan kehausan, karena firman-firman Tuhanlah yang memberi saya kehidupan. Lalu tidak selang 1 bulan setelah saya konfirmasi, tiba-tiba pastor memanggil, ada lowongan untuk pengajar sekolah minggu katanya. Waktu panggilan pertama tidak saya gubris, kupikir, oh sekolah minggu ngajar anak-anak kecil, apa nggak repot gitu ya. Tapi panggilan kedua di minggu berikutnya, kok belum ada yang daftar ya? Kenapa belum ada yang daftar gitu? Akhirnya saya beranikan, "Bang Pastur, saya mau deh ngajar anak-anak, karena saya pikir lagi memang saya juga masih punya PR. Saya masih punya PR-nya apa? Anak-anak saya belum menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saya ingin belajar untuk saya ingin belajar untuk mengajari anak-anak saya nanti," seperti itulah. Cuman mungkin kalau anak-anak yang di bawah 12 tahun mungkin saya lihat selama ini lebih mudah, karena mereka juga dibawa ke gereja juga oleh orang tuanya setiap minggu. Nah, tapi kalau anak-anak saya ini agak susah memang, karena mereka masih punya pengaruh dari bapaknya, dan kebetulan juga waktu itu juga saya kan juga sempat mengajari mereka, dan sampai saat ini ya mereka masih percaya dengan Islam. Ya sudah, saya mungkin biarkan dulu itu, mungkin dengan waktu berlalu, uh, mudah-mudahan Tuhan Yesus dapat memanggil mereka juga untuk menjadi pengikutnya, sehingga suatu saat nanti jika kita makan bersama, itu doanya bisa sama. Bisa berdoa bareng, bisa berdoa dengan kalimat yang sama. Ya, jadi setelah saya mengajar sekolah minggu selama beberapa bulan ini, saya merasa saya enak di mana, di komunitas ini gitu. Saya semakin mengenal anak-anak kecil, semakin belajar juga bagaimana cara mengajarkan firman-firman Tuhan kepada anak-anak kecil. Kebetulan saya mengajar untuk yang anak-anak yang anak-anak lahir di usia 2011, berarti sekarang mereka itu 12 tahun. Ya, kebanyakan sih kalau laki-laki, anak-anak laki-lakinya itu di sini pada berisik, pada cerewet gitu kan. Tapi itulah kenikmatan kami sendiri, karena di situ kami bisa para pengajar-pengajar ini bisa memberikan sedikit pengetahuan kami kepada anak-anak gitu, supaya anak-anak juga nanti bisa hidup dengan firman Tuhan. Dan saya itu aja yang saya harapkan, semoga anak-anak saya juga nanti suatu hari menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saya juga mau cerita ini Pak Franky, kebetulan di keluarga saya yang bapak ibu saya haji dan bapak saya sudah tiada, waktu itu saya pernah menanyakan juga kepada bapak saya, "Pak, saya lagi dekat dengan lelaki, tapi dia Protestan, bagaimana Pak?" "Oh ya nggak apa-apa Mbak, terserah kamu yang menjalankan," kata gitu. "Oh ya Pak, terima kasih." Dan kalau dengan ibu saya, memang kan ibu saya yang agak kolot ya. Jadi ibu saya nih, apa namanya, saya pernah beli gelang ini inisialnya T, tapi ibu saya bilangnya ini salib.
Dia bilang, "Mbak, kamu ngapain sih pakai salib gitu? Emang kamu Kristen?" "Oh, bukan, Bu, ini bukan salib, Bu. Belum, Bu. Ini belum salib, Bu. Nanti salib aku bakal beli, Bu." Ya awal-awal sih emang diomelin sih, cuman ya udahlah, maksud eee, saya sudah menemukan kebahagiaan saya, kenyamanan saya, ketenangan saya bersama Tuhan Yesus. Jadi, saya juga, tidak tidak mau, ada berantem, sengketa, masalah dengan ibu saya atau adik-adik saya dan kebetulan dengan, sudah 2 tahun ini, ya ibu saya sepertinya ya saya tidak bisa saya tidak bisa memastikan, tapi sepertinya ibu saya juga sudah legowo, "Oh ya anak saya sudah mempunyai Tuhan lain, ya sudahlah." Tapi hubungan kami, masih masih baik sekali, masih setiap hari masih telepon, masih masih video call dan lain-lain. Adik-adik saya juga tidak ada masalah. Itulah yang puji Tuhan sampai sekarang, saya tidak mempunyai masalah, dengan, saya dibaptis menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu saya puji Tuhan sekali saya, haleluya kepada Tuhan Yesus. Itu aja. Jadi sekarang sehari-hari saya juga selalu, saya mulai dengan berdoa pada saat saya bangun tidur dan sebelum tidur juga selalu berdoa. Enaknya itu menjadi Kristen itu kita bisa berdoa setiap saat dimanapun kita berada, tidak perlu, ruang, tidak perlu waktu. Setiap saat kita bisa meminta, kita bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita tonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di kesaksian berikutnya.